Para sahabat Kristus yang terkasih, peristiwa perbanyakan roti yang mengikut sertakan murid dan anak untuk menyumbang sesuatu buat dibagikan, pasti sudah sering kita renungkan dengan arah hati pada si anak yang membawa roti dan ikan, dan juga pada mengungkapkan kasih kepada orang yang kekurangan makan dan kebutuhan elementer dalam hidup. Mungkin berguna juga kalau kita melebarkan cara pandang kita. Misalnya, kita melihat dari sisi yang dekat dengan Yesus yang memberi melalui orang-orang yang sepertinya membutuhkan untuk diberi. Dengan demikian, sebetulnya Yesus mengangkat manusia dekat dengan Allah yang memberikan segala-galanya. Misalnya, Kana memperlihatkan perhatian Yesus pada kebutuhan jasmaniah, minuman, dan tentu saja yang akan ternoda kalau minumannya tidak cukup memuaskan hadirin. Memang, namun ada suatu segi lain yang pantas kita perhatikan. Baiklah kita juga memperhatikan bahwa Yesus memberi kebutuhan jasmaniah biologis, sesuatu yang jarang dipikirkan masak-masak. Boleh pula kita memperhatikan bahwa bagi Yesus, tindakannya itu terjadi dengan melalui seorang perempuan satu ini, yaitu Maria. Dan ia berperan dalam pemberiannya, Bunda Maria itu. Dan kelak di Golgota, hal itu masih dilanjutkan ketika ia bilang kepada perempuan itu dan kepada siswanya dengan berkata, "Itu ibumu, itu anakmu." Posisi itu adalah suatu posisi yang diberikan lain dari paternalisme dalam Israel, di mana yang penting haya pria. Pesanan Yesus sungguh mempunyai makna bagi Yohanes sesudahnya selama berpuluh tahun. Pesanan-pesanan Yesus diberikan lewat perempuan juga. Ketika pujian diberikannya lewat, maaf saya sebutkan, ajaran janda tua yang memberi derma kecil dengan hati besar. Pasti kita ingat akan derma janda miskin di Kenisah. Kemudian berkaitan dengan sengsara Yesus ketika ia memberikan seluruh dirinya kepada penebusan dosa-dosa kita, mungkin jarang kita perhatikan. Yang jelas, ia menerima baik sapu tangan Veronika yang mengusap peluhnya. Setiap orang yang pernah sakit berat, setiap orang yang pernah lelah bukan main. Usapan yang datang dari
suatu sapu tangan seberapa kecilnya pun, pasti kita ingat seterusnya. Lalu, pesan penting diberikan Yesus melalui perempuan yang hadir di makam ketika ia bangkit, yaitu katakan kepada para murid supaya mereka ke Galilea untuk, pakai istilah modern, pertemuan auf Wiedersehen, goodbye, yang terakhir dengan Tuhan. Semua cara itu adalah suatu bentuk pemberian diri dan pesan dari Yesus Sang Sabda dalam kesatuan dengan pemberian diri seluruh hidupnya disalib. Oleh sebab itu ia dibangkitkan dan dimuliakan. Marilah kita merenungkannya. Yesus telah mengikut sertakan banyak orang yang dalam masyarakat tidak begitu mendapat nilai tinggi dalam berbuat besar dalam sukses kemasyarakatan, politis, militer, dan sebagainya, sejalan dengan pemberian diri Yesus untuk menjalankan pengutusan Bapa. Oleh sebab itu, marilah berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran-Mu dalam mengikut sertakan banyak orang dalam pemberian diri-Mu untuk melaksanakan pengutusan Bapa sampai dengan taraf yang amat sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.